iradah ada, tapi Allah wujud, Allah itu ada, di Qur'annya nggak ada. Coba kalau nggak ada Imam Asy'ari, kita nggak ngerti Allah harus ada. Kalau ikut Imam Asy'ari, terutama kita orang awam, orang kelas menengah ke bawah. Kalau Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, filosof, terserah nggak ikut Imam Asy'ari nggak apa-apa, itu orang cerdas itu sih. Kita ini kalau nggak ikut Imam Asy'ari nggak ngerti sifatnya Allah, paham tidak? Kita kalau tidak ikut Imam Asy'ari nggak ngerti sifatnya Allah. Kalau yang cerdas silahkan mau ikut Asy'ari apa tidak. Ibnu Sina misalkan, terserah. Ibnu Rushd. Nah, menurut Imam Asy'ari, sesungguhnya kita ini tidak ada. Ayo, sesungguhnya. Tapi kita ini diadakan. Benar gak? Kita ini apa? Diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Sebelum lapal ada itu ada, sudah. Bahkan kita menggunakan sehari-hari lapal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan sehari-hari kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Karena paham gak ini? Ayo, kita ini ada apa tidak? Tidak ada. Kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Paham tidak? Supaya gampang ada contohnya, ada buktinya. Ada kata ganti pronoun domir, ada 3. Aku anak, engkau anta, dia huwa. Silahkan dipakai, silahkan dipakai. Ana Said, ana Khalid, ana Abu Bakar, ana Hasan, ana Maryam, ana kayak gitu ya, gitu ya. Aku Maryam, aku Zainab, aku Khalid, aku Abu Bakar, aku Hasan, aku Said. Silahkan dipakai, silahkan. Tapi nanti mati semua, mati enggak? Mati semua. Ana Abu Bakar, ana Hasan, ana Muhammad, mati semua. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali ana. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang wujud kecuali ana. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku siapa? Aku Hasan, aku Abu Bakar, aku Ahmad, aku Muhammad, aku Maryam, aku Zainab. Udah mati semua dah. Tinggal aku. Paham tidak? Sekarang engkau Hasan, engkau Abu Bakar, engkau Abdullah, engkau Ahmad, engkau Zainab, engkau Maryam. Mati semua. Tinggal engkau satu yang gak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Tidak ada Tuhan kecuali engkau, anta. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Engkau ini udah gak ada semua nanti kecuali engkau Allah yang ada. Begitu pula dia Ahmad, dia Hasan, dia Abu Bakar, dia Husain, dia Abdullah, dia Maryam, dia Zainab, mati semua. Tinggal dia satu yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya tidak ada yang wujud kecuali dia. Artinya tidak ada dia kecuali dia. Paham tidak? Jadi sesungguhnya yang hakiki, yang sebenar-benarnya aku siapa? Yang sebenarnya engkau siapa? Yang sebenarnya dia siapa? Kita ini pinjam. Mau berapa tahun pinjamnya? Jawab. Kita ini pinjam. Aku Said, engkau Abdullah, dia Utsman misalkan. Pinjam itu. Paham tidak? Paham tidak? Yang sebenarnya aku, engkau, dia adalah Allah. Maunya berapa tahun pinjamnya, Bu? Jawab. Ya Allah nggak mau jawab. Berapa tahun maunya pinjamnya? Jawabnya yang benar. Yang jawab benar, terserah yang meminjemin.
Siapa tahu pulang dari sini ditarik sudah. Siapa tahu. Jadi yang sebenar-benarnya aku siapa? Yang sebenar-benarnya engkau siapa? Yang sebenar-benarnya dia siapa? Maka yang sebenar-benarnya ada adalah Allah. Maka sifat wujud sifat nomor 1. Nomor 2 apa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
8, 9, 10, 11, 12, 13. Alhamdulillah. NU betul, NU betul. Nih harus hafal itu sifat 20. Harus hafal. Kalau kita betul-betul ingin bisa menyapa Allah, ingin kenal dengan Allah. Ya Qadir, ya Murid, ya Alim, ya Hayyu Qayyum, ya Alim. Nah, kita menyapa Allah. Coba kalau nggak ada sifatnya, menyapa zatnya, sosoknya gitu, nggak ada. Paham ya? Jadi kalau akidah kita tidak ikut Imam Asy'ari, belum tentu benar. Salah bagi kita kelas menengah ke bawah. Adapun orang cerdas banget Ibnu Sina, terserah mau ikut Asy'ari apa tidak. Paham tidak? Jadi Bapak sekarang akidah ikut siapa? Akidahnya ikut Imam Asy'ari. Syariatnya ikut Imam Syafi'i. Ashabul haq. Berarti benar itu sudah. Mantap tidak jadi orang NU. Nah, sekarang saya mau ceritakan yang tadi. Sunnah ada 3. Sabdanya Rasulullah qauliyah. Perilakunya, sikapnya namanya fi'liyah. Yang ketiga, yang mengucapkan bukan Rasulullah, yang melakukan bukan Rasulullah, tapi dibenarkan menjadi sunnah. Namanya apa sunnah? Taqririyah. Apa contohnya? Tadi sudah saya contohkan Bilal sholat setelah wudhu. Ada contoh yang penting. Apa? Memuji-muji Rasulullah, menyanjung-nyanjung Rasulullah. Rasulullah tidak merintah, tidak minta dipuji enggak, tapi ada orang muji tidak melarang. Jangan muji-muji saya bid'ah, enggak. Banyak syair-syair yang memuji Rasulullah banyak, ada 4 jilid dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Judulnya namanya Madaih Nabawiyah. Yang penting satu aja contohnya nih. Namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa namanya? Agak sulit namanya. Biasanya Toto Sukardi biasanya. Toto Sukardi biasanya. Memuji-muji Rasulullah. Innar rasula la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala minun ma'azilu syamul aranini abtarun nabusuhumu min nasi dawuda fil hayja sarabilu bidun sawabihu qad syakkat la halaku kana halakul qaf'ai majdulu. Walhasil Rasul dipuji-puji, engkau orang hebat, engkau orang besar, mulia, engkau orang sukses, diikuti para pengikut yang dari Quraisy yang gagah berani tapi berhati ikhlas, berhati mulia. Rasulullah tidak melarang, jangan muji-muji saya bid'ah, enggak. Malah sebaliknya, Rasulullah mengasih hadiah. Hadiahnya apa? Selimut yang sedang dipakai. Beliau lagi pakai selimut. Selimutnya lurik-lurik di pasar Tambun 150 lah. Madin Cina yang biasa spray biasanya. Rasulullah malah senang di atas, ridho dipuji. Ngasih hadiah selimut yang lurik-lurik. Bahasa Arabnya selimut lurik burdah. Apa? Kalau selimut polos batoninya. Muttaqi'ina ala furushim batainuha min istabrak. Orang di surga nanti duduk di tempat duduk yang digelar di situ adalah selimut polos batainuha. Kalau selimut lurik-lurik bahasa Arabnya apa? Burda.
Yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, di Istanbul, masuk Museum Topkapi, masih ada burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengarkan pujian. Masih ada sampai sekarang di museum di Turki. Ada rambutnya Rasulullah beberapa helai, ada mangkok tempat air minum, ada sandal Rasulullah ada di sana di Turki. Yang nggak percaya, ayo dengan saya, tiketnya beli sendiri. Ya Allah, percaya tidak? Ini bukti, ini fakta. Saya kalau bicara fakta, bukti, nggak akan hanya dalil, nggak, nanti perang dalil nanti. Jadi muji-muji Rasulullah itu bukan bid'ah, goblok, tapi sunnah taqririyah. Apa? Setelah itu kalau ada syair yang isinya muji-muji Rasulullah, dinamakan qasidatul burdah. Apa namanya? Ayo, apal enggak? Ada syekh namanya Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, orang Iskandaria. Sakit stroke sudah sebulan, gak bisa bangun. Mimpi jumpa Rasulullah SAW. Insya Allah. Kita pernah mimpi jumpa Rasulullah? Pernah gak mimpi jumpa Rasulullah? Gak pernah. Kalau jumpa genderuwo, Syekh Al-Busiri, ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan, tapi saya nadar akan membuat syair yang maksudnya menyanjung-nyanjung engkau, minta izin. Ya silakan, ya silakan. 1 minggu mimpi lagi, ketemu lagi, sudah selesai Rasulullah. Syairnya sudah selesai, qasidah sudah selesai. Coba dibaca, kata Rasulullah, saya ingin dengar. Setelah selesai, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum, wa masahaja sadahu, ngusap-ngusap badannya, wa ta'affa fauran. Besoknya bisa bangun, bisa jalan kaki. Bisa, itu namanya terkenal dengan qasidatul burdah. Amin tadzakkuri jiranim bidhi salami, mazatta dam'an jara min muqlatin bidami, am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin, wa awmadal barku fi dhalma'i min idami, fama li 'ainayka in qul takfu fahamata, wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi, ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu, ma baina munsajimin minhu wa mutarimi, laulal hawa lam turik dam'an ala talali, wala arakta li dzikri bani wal 'ad. Gak hafal, gak ada yang hafal, gak ada ini. Gak ada yang hafal. Wah. Artinya sekarang, kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Air matanya bercampur? Apakah engkau sedang kangen, rindu pada perempuan yang ada di dusun Dhi Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau karena engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa kau nggak enak tidur, nggak enak makan? Kenapa kamu kurus kering, nangis terus sampai bercampur darah? Pasti kamu lagi kangen, rindu seseorang. Pasti kamu lagi mabuk cinta pada seseorang. Pasti. Jawab saja, ngaku saja. Nah, jawabnya, na'am sarataifu man ahwafa arraqani, wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami, ya laimi fil hawal udri ma'dziratan ni ilaika walau ansafta lam talumi. Jawabnya, na'am, benar, memang iya, saya lagi kangen, lagi tergila-gila seseorang, rindu seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau Anda tahu siapa yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi, pasti Anda akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan? Siapa? Yang kurindukan, yang kutangisi adalah Muhammadun Sayyidul Naqalaini wal fariqaini min
urbin wa min ajami nabiyuna amirun nahi fala ahadu abarra fi qawlila minhu wala na'ami huwal habibul ladzi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablil ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanu fi ilmin wala karami. Harus apalah terutama kiai ustaz harus hafal nih, terutama kenapa? Berjanji harus hafal, debat harus hafal. Kalau bapak ngundang kiai apalagi syuri apalagi baca maulid jangan disediakan kitabnya, biar hafal sendiri. Kalau hafal, kalau nggak hafal jangan diamplopin. Kenapa? Karena berjanji debat itu milik kita. Milik siapa? Milik kita, bukan milik HTI, bukan miliknya Wahabi, bukan miliknya Salafi. Miliknya siapa? Kita. Maka kita harus menjaga, merawat dengan hafal. Coba kalau nggak ada yang hafal, hilang nanti. Paham tidak? Pokoknya kalau kiai baca berjanji masih baca, jangan diamplopin. Pulang suruh ngojek sendiri, nggak usah diantar. Masjid, mimbar di masjid, jangan dikasih buku khutbah. Ada kiai khutbahnya masih baca, jangan pakai lagi. Apa bedanya kiai dengan SAG kalau khutbahnya baca? SAG pantas baca. Tapi kalau santri buntet, santri kempek, santri babakan, cuaringin,